Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, ketua kelasnya dipimpin. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat barokah di yaumil akhir nanti. Amin. Oh ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya anak-anak ya. Ya, Resi Amelia masuk, masuk. Sinta Herianti, oke. Suci Larasati masuk. Sehat ya Suci ya. Tiara Safitri, kemana Tiara Safitri nih? Sakit? Kirim surat nggak nih? Kok di meja ibu belum ada surat ya? Ya, semoga kita doain Tiara cepat sehat, cepat pulih, biar bisa bergabung dengan kalian lagi ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berlian, Umi masuk ya. Oke, Kurvati masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuman Tiara ya yang nggak masuk ya. Oke, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Gak ada yang tahu. Waduh, semalam nggak ada yang belajar ini ya. Ya. Oke, anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tradisi Islam di Jawa. Ayo, ada yang tahu pengertian tradisi itu apa? Iya. Ayo Rizky, tradisi itu apa? Ya, boleh. Tradisi itu adalah budaya lama ya. Masuk. Siapa lagi? Ada yang tahu? Oke. Jadi tradisi itu adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan sampai saat ini oleh masyarakat setempat. Oke. Jadi menurut Aryono, tradisi adalah kebiasaan yang bersifat magis, religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai apa? Nilai-nilai. Nilai-nilai budaya, benar. Norma-norma, hukum, aturan-aturan yang berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah menetap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Paham ya? Paham, oke. Ada yang bisa memberi ibu tujuan tradisi? Kasih tahu ibu, tujuan tradisi itu apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, jadi tujuan tradisi itu anak-anak sekalian yaitu agar kehidupan manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai sejarahnya. Ya, tradisi juga membuat kehidupan masyarakat ini menjadi harmonis karena saling menghargai. Kayak semisalnya si A melakukan tahlilan seperti itu. Kita diundang nih sebagai tetangganya datang ke tahlilan ke rumah si A ini. Dengan begitu kan kita kan pertama menghargai, terus kita menjalin silaturahmi semakin erat bersama tetangga, begitu. Paham ya? Itu menjadikan tradisi itu menjadikan kita itu harmonis seperti itu. Oke, untuk macam-macam tradisi Islam di Jawa ada yang bisa memberi ibu contoh? Iya benar. Tadi ya tahlilan kata ibu tadi. Terus ada lagi takbiran boleh masuk. Ya ada lagi suruhan. Ya itu termasuk juga. Oke. Jadi anak-anak dalam tradisi Islam di Jawa ini terbagi menjadi 10
dalam mungkin ini ada 10 macam-macam tradisi Islam di Jawa. Yang pertama tadi yang Ibu sebutkan ya, dan oleh Rizky sebutkan tadi ya, tahlilan. Oke. Tahlilan itu adalah upacara atau biasa kita sebut di kampung itu kenduran ya, atau kenduran atau selamatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca surat Yasin dan beberapa surat ayat pilihan lainnya, diikuti kalimat-kalimat tahlil. Ada yang bisa beribu contoh, beribu kasih tahu bacaan tahlil itu seperti apa? Iya, bagus. Jadi tahlil itu bacaannya seperti la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah, bagus. Tasbih, iya, subhanallah, masya Allah, pintar semua ya kelas A ini ya, alhamdulillah. Biasanya itu diselenggarakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa kita sebut menjadi tasyakuran dan mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia. Siapa yang di lingkungan daerahnya yang masih membudayakan tahlilan seperti ini? Seperti ada 3 hari, 7 hari ya kan? Sering sekali ya. Di kampung-kampung itu mengirim doa untuk arwah yang meninggal dengan sebutan 3 hari, 7 hari, 100, terus ada bahkan 1000, bahkan ada haul ya yang tahunan. Iya, benar sekali, itu untuk mengirim doa arwah yang sudah tiada, seperti itu, yang udah wafat ya. Terus yang kedua ada sekaten. Ada yang tahu anak-anak sekaten itu apa? Ayo Suci, jangan ngobrol terus Suci ya, perhatiin ibunya. Ya. Jadi sekaten itu adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta. Tahu maulud atau maulud itu biasa disebut maulud kayak gitu ya kalau misalnya di daerah Keraton Yogyakarta. Selain untuk maulud, sekaten diselenggarakan pada bulan-bulan besar. Seperti apa? Ada yang kasih Bu tahu? Ya, Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah. Betul sekali, pintar. Terus selanjutnya yaitu ada gerebek maulud. Kalau gerebek maulud ini merupakan puncak peringatan maulud. Kalau tadi kan sekaten itu peringati Maulid Nabi Muhammad SAW ya, terus kita sebut dengan maulud. Kalau gerebek maulud ini memperingati hari puncaknya gitu loh nak. Maulud pada tanggal 11 Rabiul Awal ini kayak gitu kan. Letaknya di Keraton Yogyakarta pusatnya ya. Di Masjid Agung. Dilanjutkan pembacaan riwayat Nabi dan ceramah agama. Oke, selanjutnya tadi yang kata Melanie tadi takbiran ya. Ya, takbiran dilakukan pada malam 1 Syawal atau biasa kita sebut apa? Iya, Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid, di musola, ataupun biasanya tuh kalau anak-anak komplek ya atau anak-anak di perkampungan itu dia berkeliling sambil gendang-gendang. Ya enggak? Siapa di sini yang pernah itu takbiran keliling? Pernah semua ya pasti ya, benar. Alhamdulillah kita budayakan budaya yang lama ya anak-anak ya, sebagai umat Islam. Oke, yang kedua ada penanggalan Hijriyah. Jadi penanggalan Hijriyah masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran apa? Ada yang tahu? Matahari. Iya, Masya Allah, pintar banget kelas A ini. Ada selanjutnya, sampai sini paham ya yang Ibu jelaskan tadi, beberapa macam apa tradisi Islam di Jawa. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Jadi tradisi Islam di Jawa itu selanjutnya ada selikuran. Jadi maksudnya ini selikuran ini tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Tradisi ini nih biasa disebut dan berjalan seperti itu dengan baik di Keraton, Surakarta dan Yogyakarta. Jadi kayak pusat-pusat tradisi Islam di Jawa ini nih terpusatnya itu daerah Keraton ya anak-anak ya. Selikuran tuh berasal dari kata selikur atau ada orang Jawa? Iya, 21 ya selikur itu.
Oke, perayaan tersebut dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, yang menurut ajaran Islam Lailatul Qadar itu jatuh pada hari 1/3 terakhir bulan Ramadan, seperti itu. Untuk tradisi, oke anak-anak, selanjutnya ada dandangan. Jadi upacara dandangan ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk. Tahu menabuh ya, menabuh itu gini, menabuh gitu, menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok hari sudah memasuki bulan Ramadan. Oke, dan semua wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih terpelihara di daerah Kudus dan Semarang. Jadi di daerah-daerah tersebut itu masih sering dilakukannya sebelum menyambut bulan puasa suci Ramadan, seperti itu. Terus selanjutnya ada Surawan. Tadi ya, yang kata Melani tadi Surawan ya. Surawan itu dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Benar, insyaallah. Pada bulan tersebut masyarakat itu berziarah ke makam para wali. Selain itu mereka membagikan makanan khas. Anda tahu makanan khasnya yaitu makanan bubur suro ya, dan semua wajib suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai saat ini ya untuk suruhan ya? Oke. Yang selanjutnya adalah nyadran anak-anak. Jadi nyadran itu, istilah nyadran itu berasal dari kata sadran. Dalam bahasa Jawa artinya itu ziarah. Ya, ziarah dalam kubur atau nyekar ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu nyekar. Dalam bahasa Kawi dari kata sadran yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. Ya, paham ya? Ya, jadi bisa kita simpulkan, jadi nyadran itu adalah tradisi Jawa yang bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka yang sudah wafat, seperti itu. Dengan melakukan ziarah kubur, nyekar, dan mendoakan arwah mereka gitu. Arwah yang ada dalam kubur itu. Itu paham. Jadi di daerah lain nyadran ini diartikan sebagai bersih makam para leluhur, sedulur. Jadi sedulur itu maksudnya itu saudara gitu ya, sanak family gitu ya. Kemudian bersih-bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang zuhur, seperti itu. Tujuannya untuk mensucikan kayak gitu kan, untuk bebersih seperti itu ya. Terus yang terakhir ada lebaran ketupat. Jadi anak-anak, lebaran ketupat itu disebut juga dengan Bagda Kupat ya. Dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Ada yang pernah melaksanakan tradisi ini? Enggak ya, kita kalau makan ketupat langsung aja ya pas selesai Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri saat membuatnya makan gitu ya, Nak ya. Iya, jadi ketupat ini adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur. Janur itu daun kelapa muda. Jadi janur itu yang bisa dibentuk menjadi ketupat. Jadi dia kan lentur ya, dia masih muda sekali, makanya disebut janur ya. Ini ada pengertiannya. Jadi janur itu daun kelapa yang masih muda dan dibentuk seperti belah ketupat, seperti itu. Jadi itu macam-macam tradisi Islam dalam Jawa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang tanya, ntar ibu yang nanya loh ini. Enggak ya? Oke anak-anak, ini karena waktunya sepertinya udah mepet ini ya. Ibu beri evaluasi aja ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dicatat aja, dicatat. Oke. Yang pertama, ditulis di buku latihan ya, di buku PR aja. Di buku PR yang pertama, apa pengertian tradisi? Sudah? Iya, sabarlah ibu. Makanya ibu tanya sudah. Oke, yang kedua, apa tujuan tradisi? Sudah? Oke, dan yang terakhir itu sebutkan macam-macam tradisi Islam di Jawa dan dijelaskan. Ya, paham ya? Oke, baik. Itu ditulis di buku PR. Minggu besok dikumpulkan sama ibu. Jangan sampai ada yang
tidak mengerjakan ya, apalagi menyontek. Nanti Ibu periksa satu-satu tugas kalian. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sepertinya akan kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anakku sekalian, dibaca-baca lagi ya materi yang telah Ibu beri. Semoga barokah dan pada saat lulus nanti, kalian ini kan udah kelas 9 ya, semoga bisa terrealisasikan dalam keluarga, masyarakat, lingkungan, dan circle pertemanan kalian seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai melupakan tradisi Islam yang sudah dibangun oleh para pejuang Islam pada zaman dahulu. Kita pada generasi sekarang ini generasi milenial melupakan seperti itu saja. Tidak baik ya kita sebagai penganut agama Islam ya. Mari kita budayakan, kita lestarikan, kita amalkan, kita realisasikan seperti itu. Dengan begitu kita sama hal meneladani para pejuang-pejuang Islam pada masa terdahulu seperti itu. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.